Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia Zara dengan NIM 2002-11065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efek kehadiran media massa. Sebelumnya, terdapat pengertian media massa, yakni media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Media massa merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses komunikasi massa. Berdasarkan bentuknya, media massa dikelompokkan atas yang pertama, media cetak, yang mencakup surat kabar, majalah, buku, brosur, dan sebagainya. Yang kedua, ada media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat 5 efek kehadiran media massa. Di antaranya, yang pertama ada efek ekonomis. Dengan hadirnya media massa, maka akan menumbuhkan berbagai bidang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Bagi masyarakat, media massa memberikan efek ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Khalayak dapat menerima dan membaca berita kapanpun dan dimanapun pada media digital seperti artikel, YouTube, dan sebagainya. Ekonomis media massa ini dapat memudahkan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan sebuah informasi, sehingga media massa pada saat ini dikembangkan dengan teknologi yang sangat canggih dan praktis yang dapat dipahami masyarakat. Contoh dari efek ekonomis ini dapat dijumpai pada pemasangan iklan menggunakan media televisi, Instagram, dan media lainnya. Memberikan efek daya tarik konsumen untuk berbelanja produk atau menggunakan suatu jasa pada usaha bisnis tersebut, dan bagi pengusaha bisnis mendapatkan peningkatan keuntungan penjualan dan pemasaran bisnisnya semakin luas. Kemudian yang kedua, periklanan juga dapat memudahkan seseorang mencari lowongan pekerjaan melalui koran dan media massa seperti web-web di Google, lowongan pekerjaan terpercaya yang menyediakan konten berupa informasi lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan, restoran, ataupun toko yang sedang mencari karyawannya dengan menggunakan jasa periklanan pada web tersebut. Ataupun adanya informasi lowongan pekerjaan pada web-web masing-masing perusahaan. Selanjutnya, ada efek sosial. Efek sosial merupakan adanya perubahan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dalam penggunaan media. Contohnya, ketergantungan penggunaan media seperti televisi, TikTok, atau Instagram, dan media massa lainnya yang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang dulunya merupakan sebuah media untuk informasi dan sarana aktivitas mengisi waktu luang. Dengan seiringnya berjalan waktu, media massa tersebut dapat membawa dampak buruk bagi individu masyarakat, yakni ketergantungan penggunaan media massa yang tidak kenal waktu. Yang ketiga, efek penjadwalan kegiatan. Efek ini timbul manakala kehadiran media massa mempengaruhi jadwal kegiatan sehari-hari khalayak konsumen media. Contohnya, seorang mahasiswa yang biasanya tidur tepat waktu pada jadwal tidurnya, yang kemudian di sebuah televisi terdapat penayangan film yang sedang trending dan booming di media sosial atau film series kesukaannya yang ditonton sepanjang malam, maka seseorang tersebut waktu tidurnya lebih larut dari jadwal biasanya, yang kemudian esok harinya orang tersebut akan mengalami bangun kesiangan, kemudian telat masuk kuliah. Hal ini pada jadwal pagi harinya mengalami kekacauan apabila dilakukan secara terus-menerus akan mengalami dampak kebiasaan buruk pada individu tersebut. Yang keempat, efek pada penyaluran dan penghilangan perasaan tertentu. Media massa dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan perasaan tertentu, misalnya marah, kesepian, kecewa, sedih, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, komunikan bahkan tidak menghiraukan isi pesan media. Contohnya yaitu seorang pelajar sedang merasa malas ketika belajar. Kemudian ia menonton media massa yakni YouTube yang berisikan motivasi, maka pelajar tersebut akan merasakan tidak malas lagi dan mendapatkan energi semangat belajar karena adanya perasaan yang tersalurkan
pada pelajar tersebut. Yang kelima, efek pada perasaan orang terhadap media. Selain menghilangkan perasaan tertentu, media massa juga dapat menumbuhkan perasaan tertentu pada khalayaknya. Hal ini berarti adanya perasaan percaya atau tidak percaya yang muncul dalam diri seorang dalam suatu informasi yang diberikan media kepada khalayak. Contohnya yaitu pada pemberitaan virus COVID Corona pada awal tahun 2020 kemarin, sebuah informasi penyakit dan wabah baru di seluruh dunia. Pada kasus tersebut, diketahui bahwa sebagian masyarakat ada yang percaya informasi virus tersebut dan sebagian masyarakat ada yang tidak percaya akan adanya penyakit tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.